Menantuku mencuri kartu kreditku. Besoknya, aku lihat tagihannya. 400 juta rupiah untuk perhiasan dan liburan. Hari Rabu, dia kirim pesan. Makasih hadiahnya ya, ibu mertua. Aku hanya tersenyum, karena kartu yang dia pakai sebenarnya adalah. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Aku masih ingat pertama kali anakku membawa Vanessa ke rumah, sekitar 2 tahun lalu, saat kami makan malam bersama di meja rotan tua peninggalan almarhum suamiku. Sejak awal, ada sesuatu dalam sorot mata Vanessa yang membuatku sedikit waspada. Bukan karena ia tidak sopan, justru sebaliknya, ia sangat manis. Terlalu manis. Ia memanggilku, Bu Yuni, dengan suara lembut. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Bahkan menawarkan diri mencuci piring setelah makan. Tapi ada sesuatu di balik gestur itu. Terlalu terlatih. Terlalu sempurna. Aku pernah bekerja di dunia keuangan selama 30 tahun. Mengendus niat tersembunyi orang adalah keahlian yang dulu aku gunakan setiap hari. Dan saat itu, naluriku berbisik. Hati-hati. Daniel, anak semata wayangku, terlihat begitu jatuh cinta. Matanya penuh kilau saat menatap Vanessa. Aku tidak ingin merusaknya dengan rasa curiga yang belum punya dasar. Maka aku diam. Tapi aku simpan semua yang kulihat dalam-dalam. Diam-diam, aku mencatat. Vanessa mulai sering datang. Kadang tanpa Daniel. Awalnya aku kira itu bagus. Mertua dan menantu menjalin kedekatan. Tapi lambat laun, kebiasaannya membuatku heran. Ia sering sekali melihat-lihat isi lemariku. Bertanya tentang barang-barang lama. Memuji perhiasan dan foto-foto keluarga. Ia bertanya detail seperti, "Ibu simpan semua ini di mana ya?" Atau, "Ibu masih punya yang lain gak? Kayak cincin emas di foto itu." Sampai suatu hari, saat ia membantu menyapu ruang tamu, aku tak sengaja memergokinya membuka laci meja kerjaku yang terkunci. "Aduh, Bu Yuni, maaf, saya kira ini tempat serbet," katanya sambil tertawa kecil. Matanya tidak terlihat panik, tapi terlalu cepat menutup laci itu. Dan aku tahu betul, tidak ada serbet di laci tersebut. Di dalamnya hanya ada beberapa dokumen lama, dan satu kartu kredit yang sudah lama tak kugunakan. Kartu itu sudah tidak aktif. Atau setidaknya, kupikir begitu. Keesokan harinya aku cek semua tempat penyimpananku. Tidak ada yang hilang. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang berubah. Seperti angin dingin masuk diam-diam lewat celah jendela yang lupa ditutup rapat. Malamnya, aku duduk sendiri di teras, menyeruput teh melati, memandangi langit yang bersih. Hatiku gelisah. Aku mulai menyusun rencana. Jika Vanessa benar-benar punya niat tersembunyi, aku akan mengetahuinya. Aku hanya butuh waktu dan kesabaran. Aku pernah menghadapi koruptor kelas kakap. Masa kalah sama menantu sendiri? Sejak malam itu, aku mulai berubah. Tidak di luar. Aku masih ibu mertua yang ramah, hangat, dan sesekali mengajak Vanessa berbincang-bincang santai di dapur sambil membuat kue. Tapi di dalam diriku, aku bersiap. Aku tidak menuduh, tidak gegabah. Tidak ada satupun bukti nyata bahwa Vanessa berniat buruk. Tapi sebagai perempuan yang hidup dari menyusun strategi dan membaca pola, aku tahu, kalau aku ingin tahu niat asli seseorang, jangan konfrontasi langsung. Biarkan mereka percaya bahwa aku lengah. Jadi, aku buat diriku terlihat semakin nyaman. Aku bahkan dengan sengaja membiarkan beberapa barang mewah terpajang. Cincin safir pemberian almarhum suamiku pajang di meja rias. Dompet berisi beberapa kartu. Yang satu sudah tidak aktif, tapi masih terlihat baru. Kuletakkan sembarangan di ruang keluarga, pura-pura lupa. Vanessa datang lagi hari Minggu. Kali ini sendirian. Katanya Daniel sedang lembur, dan dia ingin menghabiskan waktu bersama ibu mertua tercinta. Aku menyambutnya dengan senyum lebar. "Wah, ibu senang banget kamu datang. Sekalian nih, bantuin ibu bersih-bersih lemari, ya?" Matanya berbinar. Ia bahkan langsung menggulung lengan bajunya,
seolah antusias sekali. Aku tahu antusiasmenya bukan soal membersihkan rumah, tapi soal apa yang mungkin dia temukan saat proses itu berlangsung. Dan benar saja. Saat kami membuka lemari tua di kamar belakang, lemari tempat aku menyimpan beberapa kotak antik dan album foto lama, Vanessa berlagak penasaran. "Ibu, ini kotak apa ya?" tanyanya sambil membuka sebuah kotak kecil berlapis bludru. "Oh, itu? Isinya surat-surat tua dan beberapa kartu lama. Udah nggak aktif semua." Jawabku santai. Aku biarkan ia melihat isinya. Ia mengeluarkan satu kartu dari dalam, membaca namanya. Matanya sekilas berbinar, tapi cepat ditutupinya dengan tawa kecil. "Wah, ibu punya kartu platinum, ya?" Aku tertawa. "Dulu. Sekarang MAH udah pensiun. Cukup pakai debit aja." Ia tidak menjawab, hanya tersenyum. Tapi aku lihat bagaimana ia menyimpan informasi itu di kepalanya. Saat ia pulang, aku pura-pura tidur siang. Tapi dari celah pintu kamar, aku lihat Vanessa kembali ke ruang belakang. Diam-diam, mengendap, membuka kotak itu lagi. Tangannya cepat. Ia ambil sesuatu, kartu yang tadi, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Setelah ia pergi, aku masuk ke ruangan itu dan membuka kotak bludru. Kartu itu memang hilang. Tapi aku tidak panik. Tidak ada alasan untuk panik. Karena kartu yang ia ambil bukan kartu kreditku yang asli. Kartu itu adalah replika. Nomor palsu. Chip tidak aktif. Tapi bentuknya identik dengan kartu asliku. Dan semua itu adalah bagian dari rencana. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan ke seseorang yang sudah lama tidak kuhubungi. "Andi, waktunya kita ngobrol soal kartu umpan." Sepertinya target sudah menggigit. Dani Andi adalah teman lama dari dunia perbankan, yang kini bekerja di unit khusus kejahatan digital. Kami pernah berjanji untuk saling bantu jika suatu hari salah satu dari kami butuh bantuan. Diam-diam. Aku tidak akan lapor polisi. Belum. Biarkan Vanessa merasa aman dulu. Biarkan ia pikir dia pintar. Aku ingin melihat sampai sejauh apa dia bisa melangkah. Karena orang seperti Vanessa selalu ingin lebih. Dan orang serakah selalu punya satu kelemahan. Mereka tak pernah tahu kapan harus berhenti. 3 hari setelah Vanessa mencuri kartu itu, aku mendapat notifikasi dari aplikasi Dumi yang kupasang di ponsel. Itu bukan aplikasi perbankan biasa. Andi dan timnya memasangnya secara khusus untuk memantau pergerakan kartu replika yang memang sengaja didesain bisa dibaca sistem merchant, walau sebenarnya tidak terhubung ke rekening manapun. Tapi hebatnya, setiap transaksi akan tetap tercatat, lengkap dengan lokasi, waktu, dan nominal. Dan disitulah drama dimulai. Transaksi pertama, Rp8.700.000, butik perhiasan di pusat Jakarta. Waktu, pukul 14.03. Nama merchant, Oro Games Private Showroom. Aku nyaris tertawa. Vanessa tidak buang waktu. Transaksi kedua, Rp4.500.000, salon kecantikan di Kemang. Lalu, Rp2.100.000, kafe rooftop yang sering jadi tempat influencer nongkrong. Dalam sehari, Rp15 juta lenyap. Setidaknya, dalam pikirannya, aku diam. Tak menghubunginya. Tak menyapa Daniel juga. Aku ingin tahu, apakah Vanessa akan berlagak seolah tak terjadi apa-apa? Atau akan muncul manuver berikutnya? Esoknya, tagihan makin liar. Rp55 juta. Ya, kamu tidak salah baca. 55 juta dalam satu kali transaksi. Lokasi, butik jam tangan mewah. Vanessa sedang merayakan sesuatu, atau sedang membuktikan sesuatu. Aku bisa membayangkan ia berjalan dengan kepala tinggi, menenteng tas baru, memamerkan perhiasan yang katanya hadiah dari mertua tersayang. Sore itu, aku akhirnya menghubungi Andi. "Sudah bisa kita kunci lokasi?" tanyaku. "Sudah, Bu Yuni. Tapi saya rasa ini baru awalnya. Kami sarankan tunggu sampai dia benar-benar merasa aman. Biasanya orang seperti dia akan buat langkah yang lebih besar," jawab Andi.
Suaranya tenang, profesional. Aku duduk di ruang tamu malam itu. Sendiri. Lampu hanya satu yang menyala. Di meja, tagihan digital menari-nari. 22 juta rupiah. Villa di Ubud, Bali. 4 juta rupiah. Sewa mobil sport. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Vanessa. Isinya singkat. Makasih ya hadiahnya, Ibu mertua. Di bawah pesan itu, foto cincin berlian di jari manisnya. Tangannya sedang memegang gelas koktail. Latar belakangnya infinity pool. Bali. Aku menatap layar cukup lama sebelum akhirnya membalas. Senang kamu bahagia, Nak. Nikmati liburannya. Di detik itu juga, aku tahu satu hal pasti. Vanessa tidak sekadar serakah. Ia merasa menang. Ia pikir aku bodoh. Dan justru itu yang membuat permainan ini jadi semakin menyenangkan. Aku tidak langsung bercerita pada Daniel. Belum. Anak itu terlalu lembut untuk menghadapi kenyataan yang akan menghantam hatinya. Ia mencintai Vanessa sepenuh keyakinan, dan meskipun aku tahu hatinya sesekali menaruh curiga, ia terlalu takut kehilangan untuk menanyakannya secara langsung. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, Daniel harus tahu. Maka aku mulai menyiapkan panggung kecil, perlahan-lahan. Dimulai dari makan malam. Malam itu, aku undang mereka berdua ke rumah. Masak rendang favorit Daniel, sediakan wine yang Vanessa suka, dan pasang lagu jazz klasik yang biasa menemani almarhum suamiku dulu. Semuanya terlihat seperti keluarga bahagia di sinetron jam tayang utama. Bu Yuni makin cantik aja, kata Vanessa begitu masuk rumah. Bibirnya merah menyala. Cincinnya, aku tahu betul harganya, berkilau di bawah lampu gantung. Aku hanya tersenyum. Ah, ibu kalah jauh sama kamu, Nes. Itu cincin baru, ya? Ia tertawa kecil. Ah, iya nih, iseng aja beli. Anggap self-reward. Daniel ikut tertawa, tapi ekspresinya sedikit kaku. Ia memandangi cincin itu cukup lama. Mungkin ia tahu Vanessa tak punya pekerjaan tetap. Mungkin pertanyaan itu mulai berbisik di pikirannya. Dari mana uangnya? Setelah makan malam, aku ajak Daniel ke dapur pura-pura membantuku cuci piring. Di sela-sela tawa dan obrolan ringan, aku selipkan satu kalimat. Kamu bahagia, Nak? Ia terdiam sebentar. Maksud ibu? Aku lihat kamu sering bengong belakangan. Nggak seperti biasanya. Daniel mencoba tersenyum. Lagi banyak kerjaan aja, Bu. Aku tidak mendesaknya lebih jauh. Tapi matanya berbicara lebih banyak dari mulutnya. Ada keraguan, dan luka yang ia belum berani sentuh. Aku paham rasa itu. Vanessa pamit lebih dulu malam itu. Katanya ada flight pagi ke Bali untuk keperluan, konten dan brand deal. Aku hanya angguk-angguk, sambil melirik koper kecil yang tampak berat dan mewah. Begitu ia pergi, aku duduk di meja makan yang kini kosong, menatap bekas gelas wine-nya. Lalu aku membuka ponsel, melihat transaksi baru. 78 juta rupiah. Resort di Ubud. 17 juta rupiah. Spa privat. 12 juta rupiah. Gaun desainer. Total sejauh ini, 403.500.000 rupiah. 400 juta rupiah. Dalam 5 hari. Dari satu kartu. Aku mengirim semua datanya ke Andi. Disertai foto-foto terbaru Vanessa di Instagram yang mencocokkan lokasi dan waktu transaksi. Andi membalas. Kami siap bergerak kapan saja. Tapi sepertinya target sedang menikmati masa kejatuhannya. Aku menatap foto Vanessa yang sedang berdiri di depan kolam renang. Captionnya, hidup terlalu singkat untuk tidak dimanjakan. Terima kasih semesta, dan mertua tersayang. Ia pikir dia sedang di puncak dunia. Padahal, ia sedang berdiri di tepi jurang. Dan ia belum tahu, angin yang akan mendorongnya jatuh itu datang dari belakang. Dari seseorang yang diam-diam telah menyiapkan segalanya. Dari ibu mertua yang ia kira hanya seorang janda pensiunan, yang terlalu tua untuk mengerti apa-apa. Daniel datang ke rumah 3 hari kemudian. Tidak ada Vanessa.
Biasanya mereka selalu datang berdua, seolah ingin menunjukkan ke dunia bahwa rumah tangga mereka sempurna. Tapi kali ini, dia datang sendirian, wajahnya pucat, matanya sembab. Aku tahu saat itu telah tiba. Ia duduk di sofa ruang tamu, menggenggam cangkir teh yang bahkan tak disentuh bibirnya. "Ibu." Suaranya berat. "Boleh aku tanya sesuatu? Tapi jangan marah." Aku menatapnya lembut. "Tanyakan saja, Nak." Vanessa bilang. "Ibu yang kasih dia kartu kredit tempo hari." Aku mengangkat alis. "Kartu apa?" Daniel menatapku. Ragu. Katanya. "Ibu kasih sebagai hadiah ulang tahun diam-diam. Kartu platinum. Buat belanja. Buat self-care," katanya. "Biar dia bahagia dan gak stres." Aku diam sejenak, membiarkan kalimat itu bergantung di udara. "Dan kamu percaya?" Ia terdiam. Genggamannya di cangkir mengencang. Aku pengen percaya. Tapi aku tahu ibu bukan tipe orang yang kasih hadiah segede itu tanpa bilang. Aku tersenyum, walau dalam hati pahit. Aku tidak pernah kasih kartu itu ke siapa-siapa. Kartu itu sudah tidak aktif sejak lama. Daniel menunduk. Bahunya turun. Aku tahu. Hati anakku sedang retak perlahan. Tapi lebih baik retak sekarang, daripada hancur ketika semua sudah terlambat. Ia menghela napas panjang. Aku nemuin slip transaksi di tas Vanessa. 78 juta rupiah untuk villa. 50 juta rupiah buat jam tangan. Padahal kami belum bayar tagihan listrik bulan ini. Aku tidak menjawab. Hanya menatap matanya, membiarkan dia bicara. Aku tanya dia. Dia marah. Katanya aku nggak percaya dia. Dia bilang aku anak mami yang nggak bisa jadi suami. Air mata mulai membasahi pipi Daniel. Ia bukan anak kecil. Tapi luka dari orang yang kita cintai memang selalu terasa seperti silet. "Ibu." Suaranya gemetar. "Aku harus gimana?" Aku berdiri perlahan, mengambil ponsel dari laci, dan menunjukkan semua data yang aku simpan. "Ini," kataku lembut. "Semua transaksi yang Vanessa lakukan dengan kartu palsu. Kartu itu bukan milikku. Tapi aku biarkan dia pakai." Daniel menatapku bingung. "Tunggu, palsu?" Aku mengangguk. Aku tahu dia ambil kartu itu. Sengaja aku diam. Aku ingin tahu sejauh apa dia akan pergi. Dan sekarang, kamu lihat sendiri jawabannya. Aku menjelaskan perlahan tentang kartu Dumi, tim Andi, aplikasi pelacak, dan semua transaksi yang direkam satu persatu. Daniel menatap layar ponselku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Gabungan kaget, hancur, dan marah. "Jadi, semua ini ibu rencanakan?" "Tidak untuk menjebak," jawabku. "Tapi untuk melindungi kamu. Dari perempuan yang kamu pikir mencintaimu, padahal hanya mencintai dompetmu." Daniel menunduk. Lama. Tangannya menutupi wajahnya. Lalu ia berbisik. "Aku harus bicara sama dia." Aku memegang bahunya. "Tunggu. Dia masih di Bali, kan?" Daniel mengangguk. "Biar aku saja yang bicara lebih dulu." Malam itu, aku mengirim pesan ke Vanessa. Sederhana, tapi tajam. "Nes, aku ingin kita bicara. 4 mata. Di tempat netral. Hari Rabu, pukul 11 siang. Aku tahu semuanya." Pesanku dibaca, tapi tak dibalas. Beberapa menit kemudian, dia memblokir nomorku. Aku hanya tersenyum. Topeng itu sudah mulai retak. Dan dia tahu, aku bukan sekadar ibu mertua biasa. Hari Rabu, pukul 10 pagi, aku sudah duduk di sebuah kafe tersembunyi di Ubud. Tempatnya tenang, dikelilingi sawah, dengan angin lembut menyisir wajah. Di meja depanku, 2 cangkir kopi hangat tersaji. Satu untukku. Satu lagi, untuk Vanessa. Ya, aku datang sendiri ke Bali. Diam-diam. Tidak bilang ke Daniel. Tidak kirim pesan lanjutan ke Vanessa setelah dia memblokirku. Aku tidak perlu memohon atau mengemis perhatian dari seseorang yang mencuri kepercayaanku.
Tapi aku tahu Vanessa. Ia tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia tidak akan bisa tinggal diam setelah ku bilang, aku tahu semuanya. Dan aku benar. Pukul 10.47. Sosoknya muncul di pelataran kafe. Kacamata hitam besar menutupi setengah wajahnya. Gaun linen putih mahal berkibar oleh angin. Tapi sorot matanya menusuk. Langkahnya cepat. Marah. Tapi terkontrol. Ia duduk di depanku tanpa sepatah kata pun. Silakan duduk, kataku sambil menunjuk kursi. Kopinya masih hangat. Ia tidak menyentuhnya. Apa maksud ibu? Ngebuntutin aku kembali? Buat apa? Suaranya rendah tapi tajam. Aku menatapnya tanpa senyum. Buat menatap langsung ke wajah orang yang mencoba menipu aku dan anakku. Vanessa tertawa kecil. Satu tarikan nafas. Lalu gelengan kepala. Aku nggak ngerti apa yang ibu bicarakan. Aku meletakkan ponsel di atas meja, membuka folder berisi daftar transaksi dari kartu kredit palsu itu. Nama merchant, lokasi, waktu, foto. Kubalik layar ponsel agar menghadap ke arahnya. Masih belum ngerti. Vanessa menatap layar itu. Matanya membeku. Ia tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Lalu dengan canggung, ia tarik napas dan berkata, Itu kan ibu yang kasih. Kartu itu dari ibu, kan? Aku cuma pakai karena ibu kasih. Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena menyedihkan. Vanessa, kartu itu tidak pernah aktif. Itu kartu umpan. Nomornya palsu. Tapi semua transaksimu kami rekam. Kami tahu semua tempat yang kamu datangi. Kami tahu kamu bohongi Daniel. Dan kamu tahu apa yang lebih menarik. Aku mendekat sedikit. Setiap merchant tempat kamu berbelanja sudah bekerja sama dengan unit penipuan digital. Semua transaksi palsu itu dicatat, dan semua CCTV-nya sudah diamankan. Wajah Vanessa memucat. Tapi tenang, aku belum laporkan kamu ke polisi. Ia langsung duduk tegak. Ibu nggak bisa gitu. Itu pelanggaran privasi. Aku bisa balik tuntut. Tahu? Aku mengangkat alis. Silakan. Tapi kamu tahu siapa yang akan lebih dulu masuk bui. Suasana menjadi senyap. Hanya suara sendok beradu dengan gelas dari meja lain. Vanessa mulai kehilangan kontrol. Oke, fine. Aku salah. Tapi ibu nggak ngerti. Daniel itu anak mami. Dia nggak ngerti tekanan jadi istri zaman sekarang. Semua orang di Instagram hidup mewah. Aku cuma mau tampil pantas. Apa itu artinya kamu harus mencuri? Menggadaikan kepercayaan demi like dan followers? Ia memalingkan muka. Sekilas, seperti ada air di ujung matanya. Tapi aku tahu air mata itu bukan penyesalan. Itu ketakutan. Ketahuan. Lalu, apa maumu? Katanya akhirnya. Suaranya lirih. Aku menatap lurus ke matanya. Kembalikan semuanya. Barang-barang, uang tunai, semua. Aku beri waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari belum selesai, Andi akan ambil alih. Kau tahu siapa dia, kan? Ia mengangguk pelan. Sangat pelan. Aku juga ingin kamu jujur ke Daniel. Atau aku yang akan melakukannya. Kalau aku nurut, ibu bakal diam, ya? Aku tak janji. Tapi aku akan pertimbangkan. Vanessa berdiri. Terburu-buru. Kursinya terdorong mundur. Nyaris terjatuh. Ia meninggalkan kafe dengan langkah cepat. Tidak menoleh. Aku menatap cangkir kopinya yang tak tersentuh. Uapnya masih mengepul. Tapi rasa hangat dari drama ini perlahan mulai berubah menjadi dingin. Aku tahu, dia tak akan benar-benar patuh. Karena orang seperti Vanessa tidak pernah tahu arti kehilangan sampai semuanya diambil. Dan sebentar lagi, semuanya akan benar-benar diambil. Hari pertama lewat. Tidak ada kabar. Tidak ada pengembalian barang. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pesan apapun dari Vanessa. Hari kedua, sama saja. Aku sengaja tidak menghubunginya lebih dulu.
Kalau dia punya sedikit saja rasa tanggung jawab, ia pasti akan mengambil langkah. Tapi nyatanya, Vanessa memilih diam. Atau lebih tepatnya, bersembunyi. Sore itu, aku menerima panggilan dari Daniel. Bu, aku boleh ke rumah sekarang? Suaranya terdengar lelah. Ketika dia datang, dia membawa sesuatu. Kotak hitam kecil dengan logo butik perhiasan mahal di bagian atasnya. Aku temuin ini di laci rahasia meja kerja Vanessa, katanya tanpa basa-basi. Di dalamnya, ada 4 gelang emas putih, 1 liontin, dan 1 flash disk. Aku mengambil flash disk itu. Perlahan. Tolong, Bu. Aku nggak tahu harus percaya siapa lagi. Tapi aku tahu Vanessa menyembunyikan sesuatu dariku. Aku tidak langsung membuka isinya di depan Daniel. Tapi aku bilang padanya, "Kamu percaya sama ibu?" Ia mengangguk. Matanya penuh luka. Tapi kali ini, tidak ada keraguan. Hanya kepercayaan, dan kelelahan karena dibohongi terlalu lama. Kalau begitu, biar ibu yang selesaikan. Setelah Daniel pulang, aku duduk di depan laptop tua peninggalan almarhum suamiku. Flash disk itu kugeser perlahan ke port USB. Lampunya menyala merah. Isi file hanya satu. Folder bernama Backup V. Di dalamnya, tangkapan layar percakapan antara Vanessa dan seseorang bernama Ryan. Aku klik. Isi percakapan itu membuatku nyaris menjatuhkan gelas teh di tangan. Vanessa, tenang aja. Aku udah dapetin kartunya. Ibu Yuni tuh gampang banget dibego-begoin. Ryan, bagus. Kalau bisa, ambil dokumen-dokumen juga. Siapa tahu ada aset yang bisa kita mainin. Vanessa, hahaha, iya. Orang tua kayak gitu cuma kelihatan galak. Tapi aslinya mah lengah. Duitnya banyak, tinggal dipoles dikit. Luluh. Ryan, lu hebat. Sayang, kalau ini berhasil, kita bisa pindah ke Singapura. Gak usah pura-pura sama Daniel lagi. Vanessa, duh, aku udah mau pura-pura jadi istri baik-baik. Dia itu terlalu polos. Males banget. Tanganku gemetar. Bukan karena kaget, tapi karena amarah yang selama ini kutahan akhirnya menemukan bentuk yang nyata. Vanessa bukan hanya mencuri, tapi berselingkuh. Merencanakan penipuan lebih besar. Dan siapa Ryan itu? Muka dan latar belakangnya belum ku ketahui. Tapi dari cara mereka bicara, dia bagian dari skema yang lebih kotor. Bukan sekadar pacar gelap, tapi mungkin juga penadah. Mungkin dalang. Keesokan paginya, aku mengirim flash disk itu ke Andi. 1 jam kemudian, ia menelepon. Bu Yuni, kami sudah identifikasi IP dan lokasi file. Orang bernama Ryan ini punya 2 catatan kriminal. Penipuan investasi dan penyalahgunaan data. Berarti ini sudah masuk ranah pidana serius, kan? Serius sekali. Kami bisa tarik semua bukti. Dan kami punya cukup dasar untuk penangkapan keduanya. Aku menutup telepon, lalu berdiri menghadap jendela. Di luar, matahari sore menembus tirai tipis ruang tamuku. Hangat, tapi penuh bayangan. Vanessa telah diberi kesempatan. Tapi dia memilih menusuk lebih dalam. Sekarang bukan lagi soal kartu kredit atau perhiasan. Ini tentang pengkhianatan yang dibungkus dalam senyuman manis dan #blessed. Dia pikir dia sedang mengendalikan permainan. Padahal dia hanya sedang menari. Di atas tanah yang pelan-pelan mulai runtuh. Jumat pagi, langit Jakarta kelabu. Udara pengap seperti menyimpan firasat buruk. Tapi bagiku, ini hari yang baik. Hari di mana permainan yang selama ini kubiarkan berjalan, mulai kubalikan seluruhnya. Andi mengirim pesan suara pendek. Bu Yuni, kami sudah dapat lokasi Vanessa dan Ryan. Mereka menginap di satu apartemen sewaan di daerah SCBD. Kami sudah kirim tim pengawasan. Tunggu perintah selanjutnya. Aku mengetik balasan cepat. Tangkap mereka saat siap. Jangan beri ruang untuk lari. Lalu, aku hubungi Daniel. Datanglah ke rumah sore ini. Nak, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Dan mungkin,
Ada seseorang yang tak akan kembali pulang. Pukul 5 sore. Daniel duduk di depanku. Rambutnya berantakan. Kemejanya kusut. Seperti ia tidak tidur semalaman. Mungkin memang tidak. Aku menyerahkan folder berisi salinan percakapan Vanessa dan Ryan. Juga hasil pelacakan dari Andi. Foto-foto mereka berdua keluar masuk apartemen, mengangkut koper. Beberapa struk pembelian barang-barang mewah atas nama palsu. Daniel membaca semuanya tanpa bersuara. Saat ia selesai, ia hanya bertanya satu hal. Jadi semua ini, dari awal memang pura-pura, ya? Aku tak menjawab, hanya memegang tangannya. Diamnya lebih menyakitkan daripada air mata. Tapi ia tetap kuat. Kemudian teleponku berdering. Andi, kami sudah masuk. Ryan mencoba kabur lewat tangga darurat. Tapi tim kami berhasil amankan. Vanessa sempat mengelak. Tapi kami punya cukup bukti. Kami tangkap keduanya pukul 17.21. Aku menarik napas panjang. Akhirnya, setelah telepon ditutup, aku memutar rekaman CCTV dari penangkapan itu. Andi sudah mengirimkannya. Dalam video itu, Vanessa berteriak histeris. Rambutnya acak-acakan, matanya liar. Sementara Ryan mencoba melawan, tapi berhasil dibekuk. Daniel menonton tanpa berkata-kata. Saat video berakhir, ia bersandar ke sofa dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ibu tahu dari kapan? Bisiknya. Sejak hari pertama dia membuka laci meja kerjaku. Ia mengangguk. Aku kira dia cinta. Aku menatap mata anakku, yang kini mulai mengering dari segala ilusi. Orang yang mencintaimu tidak akan berbohong, tidak akan mencuri, dan tidak akan menjual masa depan kalian demi tas dan liburan. Dia mengangguk lagi, lama, lalu berkata lirih, "Terima kasih, Ibu. Kalau bukan karena Ibu, mungkin aku sudah bangkrut. Atau lebih buruk, hancur." Aku hanya mengelus pundaknya. Kita semua bisa jatuh cinta pada orang yang salah. Tapi yang penting, kita jangan tinggal di sana. Malamnya, berita tersebar. Pasangan penipu digital ditangkap setelah tipu mertua 400 juta rupiah. Salah satunya seorang influencer terkenal. Foto Vanessa yang dulu glamor, kini tersebar dalam balutan jumpsuit tahanan. Wajah pucat, tangan diborgol. Caption Instagramnya menghilang. Followernya menyusut drastis. Netizen mencaci. Mantan klien memutus kontrak, dan brand-brand mewah tempatnya dulu belanja, kini tak ingin dikaitkan dengannya. Aku menatap berita itu sambil menyeruput teh hangat. Aku tak bersorak, tak puas. Tapi aku tenang, karena keadilan bukan soal balas dendam, tapi tentang mengembalikan kenyataan ke tempat yang seharusnya. Dan kenyataannya adalah, Vanessa bukan korban. Dia pelaku. Rumahku kembali sepi. Tidak ada lagi suara heels berdetak di lantai keramik. Tidak ada lagi aroma parfum mahal yang terlalu tajam untuk ruangan sekecil ruang tamu. Tidak ada lagi suara tawa yang palsu. Dan anehnya, aku tidak merasa lega. Bukan karena aku merindukan Vanessa. Tapi karena aku tahu, luka yang ditinggalkannya jauh lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Terutama di hati Daniel. Sudah seminggu sejak penangkapan. Daniel belum kembali ke rumah. Ia memilih tinggal di apartemen lamanya. Sendiri. Katanya, butuh waktu untuk berpikir. Tapi aku tahu, yang ia butuhkan bukan berpikir, melainkan memulihkan. Hari Minggu, aku memutuskan menemuinya. Kudatangi apartemen itu membawa masakan kesukaannya. Rawon dan sambal terasi. Sesuatu yang tak bisa ia tolak. Bahkan ketika hatinya sedang kacau. Saat aku tiba, ia membuka pintu tanpa kata. Wajahnya letih, tapi sorot matanya berbeda. Ada sesuatu yang lebih jernih di sana. Seperti kabut yang akhirnya mulai menguap. Kami makan dalam diam cukup lama. Sampai akhirnya ia berkata, "Aku mimpi, Bu." Aku menoleh. Mimpi apa? Mimpi Vanessa pulang. Dia minta maaf. Nangis-nangis. Tapi dalam mimpi itu, aku nggak bisa gerak. Nggak bisa bilang apa-apa.
Hanya duduk dan lihat dia meracuni makananku. Aku meletakkan sendok. Hatiku menegang. Mimpi itu bukan cuma soal takut, lanjutnya. Itu soal bagaimana aku tahu jauh di dalam hati. Aku nggak pernah benar-benar percaya sama dia. Aku diam. Aku ingin ia lanjut bicara. Biar hatinya tumpah dengan sendirinya. Selama ini aku pura-pura nggak lihat. Pura-pura semua baik-baik aja. Aku takut dianggap gagal jadi suami. Takut dibilang gak bisa bikin istri bahagia. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ternyata, aku cuma bikin diriku sendiri hancur. Aku menggenggam tangannya. Kamu tidak gagal, Nak. Kamu hanya mencintai seseorang yang salah. Itu bukan kelemahan. Itu manusiawi. Dia tertawa kecil. Dan kamu tahu sejak awal. Aku curiga, tapi aku tunggu buktinya. Aku tak ingin menuduh tanpa dasar. Karena meskipun dia menyakitimu, aku tetap ingin keadilan bicara, bukan amarah. Daniel mengangguk pelan. Ibu, katanya kemudian. Vanessa ditahan berapa lama? Masih proses hukum. Tapi dengan bukti-bukti yang ada, minimal 5 tahun. Ia terdiam. Lalu berkata, aku ingin datang ke sidangnya nanti. Bukan buat balas dendam. Cuma ingin lihat dia mendengar sendiri apa yang sudah dia hancurkan. Aku menatap wajahnya. Sudah tak ada dendam. Yang ada hanya kesadaran. Dan itu, jauh lebih dewasa daripada kemarahan. Sebelum aku pulang, Daniel memelukku erat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Ibu pahlawan dalam hidupku, bisiknya. Bukan karena ibu menyelamatkanku, tapi karena ibu membiarkanku melihat kebusukan itu sendiri, dan tetap berdiri di sampingku. Air mata hangat turun di pipiku. Aku tidak menang dalam pertempuran ini dengan bentakan, tapi dengan diam, sabar, dan rencana. Dan kini, rumah kami mungkin sepi, tapi sepi yang tenang jauh lebih baik daripada ramai yang palsu. Vanessa mungkin sudah keluar dari hidup kami. Tapi luka yang ia tinggalkan masih harus dirawat. Dan kami siap. Hari persidangan itu datang seperti pagi hari setelah badai. Matahari tidak terlalu cerah, tapi cukup hangat untuk membuatmu percaya bahwa hidup akan baik-baik saja. Pada akhirnya, aku mengenakan baju terbaikku, bukan karena ingin tampil, tapi karena hari ini adalah hari aku menghormati keadilan. Daniel duduk di sampingku di ruang sidang, mengenakan jas abu-abu sederhana, rambutnya kini lebih rapi. Wajahnya tak lagi seperti korban, melainkan seperti seseorang yang telah memilih untuk berdiri, walau sempat terjatuh. Vanessa masuk dengan tangan di borgol. Gaun tahanan oranye itu menelan keangkuhannya sepenuhnya. Tak ada make-up, tak ada heels, tak ada senyum penuh tipu. Wajahnya polos. Sepolos ketakutan. Matanya mencari-cari. Dan ketika ia melihatku, aku tidak menunduk. Aku tatap dia. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kemenangan yang sunyi. Ia membuang muka lebih dulu. Hakim memulai dengan pembacaan berkas. Penipuan, pencurian identitas, penyalahgunaan data, kolusi dengan pihak ketiga. Rian, pasangannya, hanya menunduk sepanjang waktu. Sudah terlalu banyak bukti. Terlalu terang. Jaksa memutar tangkapan layar percakapan mereka di layar besar. Beberapa orang di ruang sidang menutup mulut. Ngeri sekaligus muak. Ketika giliran Vanessa bicara, suaranya nyaris tak terdengar. Aku minta maaf. Ia menunduk. Suaranya pecah. Aku cuma pengen hidup lebih baik. Aku capek hidup biasa-biasa aja. Aku pikir kalau aku bisa dapat semuanya sekarang, aku akan bahagia. Tapi ternyata, aku malah kehilangan semuanya. Hakim mendengarkan. Tidak berekspresi. Akhirnya, palu diketuk. Putusan, 7 tahun penjara untuk Vanessa. 9 tahun untuk Rian. Tanpa pembebasan bersyarat selama 4 tahun pertama. Daniel menutup mata. Tak menangis. Tapi aku tahu, sesuatu di dalam dirinya kini selesai. Sudah selesai. 2 minggu kemudian,
Aku menerima paket kecil di rumah, tanpa nama pengirim. Isinya, sebuah cincin. Cincin berlian yang dulu ia pamerkan di Instagram. Di dalamnya, secari kertas kecil. Aku tahu ini bukan bisa mengubah semuanya. Tapi setidaknya, ibu berhak memilikinya. Aku tidak tahu apakah itu niat tulus, atau hanya sisa rasa bersalah. Tapi cincin itu kini aku simpan. Bukan sebagai kenang-kenangan dari Vanessa, tapi sebagai pengingat. Kepercayaan itu lebih mahal dari emas. Dan jika kau mengkhianatinya, bahkan berlian pun tak bisa menebusnya. Hari-hariku kembali sederhana. Teh hangat. Halaman belakang. Daniel mulai menulis blog, menceritakan kisah ini, tanpa nama, tentu saja. Dan entah bagaimana, tulisannya viral. Banyak yang mengira itu kisah fiksi. Banyak juga yang bilang, mana mungkin ada mertua secerdas itu. Aku hanya tersenyum membaca komentar-komentar itu. Karena kadang, yang orang kira dongeng, adalah kenyataan yang tidak mereka sangka. Dan untuk Vanessa, kalau suatu hari nanti dia membaca tulisan Daniel, mungkin ia akan sadar. Hadiah paling mahal bukanlah cincin, tas, atau liburan mewah. Tapi kebebasan, kepercayaan, dan cinta yang tulus. Dan semua itu, kini, sudah tidak dimilikinya lagi. Menantuku mencuri kartu kreditku.